Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu saham yang menurut saya akan terjadi booming ke depannya. Dari sisi harganya, saya yakin sebenarnya untuk emiten ini kemungkinan besar akan naik signifikan karena terlihat secara sekilas di sini dari grafiknya sudah terjadi konsolidasi yang cukup lama teman-teman investor dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 akhir, bahkan sekarang juga dia masih terlihat ada yang konsolidasi. Nah, seperti apa? Langsung saja, kenapa saya mengatakan ini emiten yang sepertinya akan memiliki potensi untuk naik signifikan dalam waktu beberapa periode ke depan. Jadi langsung saja saya mulai dari laporan keuangannya. Emiten ini memang sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga, dan terlihat di sini dibandingkan dengan periode tahun 2022 annual, dia hanya mencapai 35 miliar 514 juta. Memang terlihat masih terlihat menurun dari periode tahun 2022, tapi ini merupakan laba yang diperoleh sampai dengan kuartal ketiga. Ada potensi kemungkinan bertambah lagi di kuartal keempat, dan bahkan mungkin melebihi laba tahun 2022 dan 2021. Di sini memang terkonfirmasi bahwasanya dari EPS-nya sendiri dia sudah mencapai angka 19 disetahunkan. Nah, dibandingkan dengan periode 2022 dan 2021 yang mencapai angka 15, berarti proyeksi atau forecast dari laba yang diperoleh dari tahun 2023 secara annual nantinya apabila kuartal keempat sudah keluar itu bisa mencapai angka di EPS 19 yang artinya melebihi laba periode-periode sebelumnya. Artinya pecah rekor teman-teman, mungkin bisa lebih tinggi dari periode tahun 2020. Nah, seperti apa ini laba bersihnya atau pendapatan yang diraih dari emiten ini? Langsung saja ke laporan keuangan seperti biasa. Dari sisi penjualan bersih terlihat memang meningkat teman-teman. Di sini dari tahun 2022 kuartal ketiga dia mencapai angka 345.908 dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, ternyata ini meningkat tidak terlalu signifikan sebenarnya, mencapai angka 346.141 dalam jutaan rupiah. Yang jelas ini adanya peningkatan performa dari penjualan bersihnya. Kemudian dari sisi beban pokok penjualan ini juga terlihat efisien karena terjadi penurunan dari periode yang sama di tahun 2022, di mana dia mencapai 282.522 juta dalam jutaan rupiah, menurun menjadi 273.843, sehingga didapat laba kotor yang tentunya memang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Terlihat dari beban penjualan juga menurun, termasuk signifikan, dan pendapatan lain-lainnya meningkat. Tetapi perlu digarisbawahi yang sangat penting dilihat adalah penjualan bersihnya. Adanya peningkatan yang berarti adanya peningkatan dari sisi performa ataupun operasional dari emiten ini. Nah, sehingga dari keseluruhan didapat laba tahun berjalan itu yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu jauh melampaui periode yang sama di kuartal tahun 2022. Kurang lebih 14.500-an dalam jutaan rupiah, teman-teman. Baik, kita coba lanjut ke bagian ekuitasnya. Ekuitasnya juga terlihat meningkat, walaupun memang baru 1% peningkatan dari periode sebelumnya, tapi yang jelas ini emiten mengalami kenaikan dari aset bersihnya. Dan dari saham beredarnya tidak terlalu banyak juga, dan dari sisi utang terlihat adanya penurunan. Nah, kalau kita bicara mengenai utang, emiten ini memiliki utang yang sangat-sangat kecil apabila dibandingkan dengan aset bersihnya, teman-teman. Di sini utangnya mencapai 96 miliar, sementara kita lihat ekuitas atau aset bersihnya mencapai 935 miliar, teman-teman. Artinya di sini terlihat perbandingan utang dengan aset bersihnya itu hanya mencapai 0,1. Cukup liquid dan sangat bagus menurut saya. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya mengapa saya mengatakan emiten ini akan memiliki potensi yang besar mungkin beberapa periode ke depan. Dari grafik mungkin secara bisa kita lihat di sini ekuitasnya meningkat signifikan. Utangnya memang terjadi peningkatan di 2022, tapi it's okay saya rasa karena utangnya sendiri sangat kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengan ekuitas ataupun aset bersihnya. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, posisi kasnya saja, posisi kasnya di sini bisa menutupi seluruh utangnya. Seperti contohnya di kuartal tahun 2023, kuartal ketiga maksud saya,
Untuk posisi kas pada akhir periode kuartal ketiga saja mencapai 224 miliar. Bisa dibayangkan teman-teman investor, untuk seluruh kas ini saja bisa menutupi utangnya. Artinya emiten ini sangat sehat apabila kita melihat valuasinya dari sisi liabilitas ataupun kewajiban ataupun utangnya, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi ROE-nya memang terlihat sebanding dengan peningkatan labanya, dia sudah mencapai ROE 5 apabila disetahunkan, yang artinya potensi laba bersih si emiten ini sampai dengan akhir 2023 nantinya apabila mereka sudah merilis laporan terakhir, pasti akan melampaui laba dari periode-periode tahun sebelumnya. Baik, berdasarkan data laporan keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa ditarik poin penting. Yang pertama, untuk nilai book value emiten ini pada saat saya membuat video ini, yaitu emiten ini berada di harga 202. Saya langsung saja masukkan harga 202 ke harga yang terjadi sekarang, didapat bahwasanya nilai book value-nya itu masih berada di angka 0,5. Berarti emiten ini masih dihargai setengah dari book value-nya. Yang harusnya dia dihargai 935 miliar, dia dihargai setengah dari 935 miliar. Dan kemudian untuk PER-nya, ya walaupun memang emiten ini sudah mencatatkan proyeksi laba yang mungkin melebihi laba dari periode-periode sebelumnya, tapi tetap saja PER-nya masih dihargai di angka 10 kali. Ini masih merupakan PER standar yang menurut saya sudah maksimal di PER 10 dan PBV-nya memang masih rendah, tidak mencapai PBV 1. Tapi apapun itu, ini masih memiliki peluang, teman-teman. Dan memang seperti biasa, dengan dia mencapai PBV 1, harusnya emiten ini dihargai di harga 369 per lembar sahamnya. Dan memang untuk PER-nya sendiri memang karena sudah mencapai angka 10, ya dikatakan cukup rendah juga, teman-teman, yaitu di angka 187. Tapi biasanya saya akan merata-ratakan, sehingga didapat sebenarnya nilai dari fundamental secara valuasinya di sini seharusnya dihargai di angka 278. Saya rasa ini merupakan harga yang menurut saya wajar untuk dihargai dengan performa keuangannya tadi yang kita lihat bersama. Nah, dengan membeli emiten ini di harga sekarang, yang tentunya tadi saya menjelaskan adalah harga konsolidasi yang cukup lama terjadi di range harga 180-an sampai dengan 200. Ini merupakan area buy yang cukup tepat menurut saya, teman-teman investor, dan potensi untuk mendapatkan gain itu di angka 37% atau hampir 40%, teman-teman. Dan nilai MOS ini saya rasa sudah ya memang masih di bawah 30%, tapi sudah bisa dikatakan memiliki nilai MOS yang potensi risikonya untuk turun kembali kemungkinan maksimal di harga 186 yang mungkin saya akan jelaskan nanti pada saat pembahasan teknikal. Kemudian secara harga wajar, emiten ini kalau kita lihat secara historis, dia itu berada di PBV wajar 0,73 maksud saya, dan PER wajarnya itu di angka 17%. Dan PER wajarnya itu berada di angka 17 kali, teman-teman. Nah, di sini terlihat nilai MOS-nya itu berada di angka 32%, yang artinya memang penurunan dari harga sekarang di angka 202 itu cukup rendah untuk risikonya, teman-teman. Dan harga wajarnya itu seharusnya berada di angka 298, lebih tinggi lagi dari harga fundamental, dan potensi gain-nya itu bisa mencapai kurang lebih half bagger, teman-teman. Jadi ini mengapa saya katakan emiten ini punya potensi yang cukup baik ke depannya, terutama karena ditandai dengan periode konsolidasi yang cukup lama. Dengan adanya periode konsolidasi yang cukup lama, memang cenderung untuk mengalami penguatan harga ke depannya, teman-teman, kalau saya lihat nanti di grafik. Baik, kita lanjut ke sisi teknikal. Nah, ini tadi saya katakan, teman-teman, kenapa saya sangat suka melihat teknikal emiten ini, karena dia sudah mengalami periode konsolidasi yang cukup lama, dan sepertinya memang range harga di angka 200 ataupun mungkin turun ke harga 180-an, teman-teman. Di sini saya lihat di sini di periode 2023 dia memang mencapai angka 180, tetapi harganya ini bisa sepertinya dipertahankan, teman-teman. Dan memang saya lihat di sini support quote-nya itu di angka 200. Nah, oleh karena itu, makanya tadi saya katakan untuk pembelian di angka 200 ataupun range harga konsolidasinya cukup bagus. Karena akan terjadi potensi peningkatan, teman-teman, di periode kedepannya bisa saja sampai dengan 250 atau bahkan 300, teman-teman, seperti yang pernah diraih pada saat tahun 2021, yaitu periode Januari ataupun periode Desember tahun 2020. Nah, ini terlihat sebenarnya minat investor ataupun yang sudah menjadi pengendali emiten ini, dia bercenderung untuk
maksud saya mempertahankan harga emiten ini di angka 200. Mungkin nanti akan cenderung konsolidasi kembali. Nah, kita tidak tahu ini sampai kapan konsolidasinya, tapi dengan konsolidasi selama ini, kemungkinan besar nanti akan ada suatu saat akan menjadi booming harganya teman-teman, yaitu menuju harga 250 ataupun ke harga 300. Karena memang secara umum dengan terjadinya candle konsolidasi seperti ini adalah fase ataupun masa di mana investor ataupun orang yang beli emiten ini melakukan yang namanya akumulasi, teman-teman. Nah, pada saat akumulasi ini terjadi, akan terjadi suatu saat penggerekan harga saham yang akan signifikan peningkatannya, teman-teman. Kemungkinan besar akan terjadi, saya rasa kalau melihat secara sekilas dari grafik ini. Dan tentu saja untuk area buy-nya tadi saya katakan di angka 180-an, dan lebih bagus lagi kalau dia bisa turun ke angka titik support, minor supportnya atau support yang menjadi jangka pendek. Di sini saya lihat di angka 180. Kalau memang dia turun kembali ke angka 180, saya rasa inilah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian dengan cukup signifikan. Tapi tentunya dengan mengingat money management yang baik juga untuk teman-teman investor. Dan dari 180, saya rasa kalau memang harga emiten ini masih berada di angka range 180 sampai dengan 200, itu merupakan area buy yang cukup bagus menurut saya, teman-teman. Untuk sentimen positifnya dari media, perlu ketahui untuk emiten ini rutin membagikan dividen. Nah, itu merupakan salah satu poin penting saya rasa bagi investor, karena dia memberikan dividen secara rutin, tentunya itu akan menambah ataupun setidaknya mempertahankan nilai lindung dari investasi teman-teman investor apabila nanti harga emiten bisa turun kembali. Kemudian di sini untuk emiten ini optimis penjualannya akan meningkat menjadi 5% tahun 2024. Ini juga merupakan sentimen positif, dan tentunya ini akan mendongkrak naik pendapatan ataupun labanya kalau memang betul-betul real terjadi, teman-teman. Overall saya rasa dari sisi sentimen ataupun media terlihat positif. Kalaupun memang di sini ada media yang memberitakan bahwasanya utangnya membengkak 111%, tapi saya rasa itu masih berada di titik yang aman dan bukan menjadi concern menurut saya, karena utangnya tadi memang kalaupun sudah terjadi peningkatan, itu masih hanya 0,1 apabila dibandingkan dengan seluruh ekuitas ataupun aset bersihnya. Ataupun kalau kita bandingkan dengan seluruh kasnya, itu merupakan hal yang kecil yang bisa dilunasi dengan keseluruhan cash dari emiten ini. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten ini. Menurut analisis saya pribadi, ini akan terjadi booming harganya, teman-teman, ke depannya, karena sudah terlihat adanya konsolidasi secara long term, dan dari sisi performanya, dari sisi pendapatannya juga tadi saya sudah jelaskan adanya peningkatan. Nah, inilah poin-poin penting yang menurut saya kenapa saya katakan emiten ini menjadi emiten yang punya potensi besar ke depannya. Mungkin sekian pembahasan saya. Boleh klik like dan subscribe untuk teman-teman investor agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.